Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga di kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita di hari ini masuk di hadis yang ke-6. Kata beliau rahimahullahu taala di hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an." Wa li muslimin ulahunna bit-turab. Wa lahu fi hadits Abdullah bin Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza walagal kalbu fil ina' faksiluhu sab'an wa afiruhu thaminata bit-turab." Masya Allah. Ini hadis beliau bawakan kepada kita di bab toharoh. Tentunya masih dengan pembahasan air sebenarnya. Masih dengan pembahasan air, cuman khusus air yang dijilati oleh anjing atau tempat air yang kena jilatan anjing. Apa harus kita lakukan kalau ada tempat yang mau kita pakai untuk tempati air dijilati oleh anjing? Kita mau pakai embernya, kita mau pakai baskomnya, tapi ember ini atau baskom ini telah dijilat oleh anjing. Sebelum kita pakai, apa harus kita lakukan? Ini perlu sekali terkait dengan bejana, terkait dengan tempat air yang namanya kita berwudu kan pakai air. Kadang airnya kita taruh di suatu tempat. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor anjing menjilat minum di bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia cuci 7 kali. Dalam riwayat Muslim, ulahunna bit-turab. Yang pertama dengan dicampur air. Dicampur apa? Air. Yang pertama dicampur tanah. Ini hadis pertama. Walahu fi hadits Abdullah bin Mughaffal. Juga dalam riwayat dikatakan dari hadits Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing walago, kalau tadi syariba minum. Kalau ini walago menjilat, artinya tidak harus ada air. Dia jilat saja. Kalau tadi kan ada air, dia minum di tempat, di bejana kalian. Kalau ini dia jilat. Ya belum tentu ada air. Itu dia hanya jilat saja. Apakah ada air atau kosong dari air. Fil ina, di dalam bejana tempat air kalian, faksiluhu sab'an. Maka cucilah 7 kali. Wa afiruhu thaminata bit-turab. Campurkan yang ke-8 dengan tanah. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim. Pertama, para ulama bercerita terkait dengan air liur anjing. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa air liur anjing itu najis. Air liur anjing apa? Najis. Bahkan dia dianggap najis besar. Karena bayangkan disuruh cuci 7 kali. Itu pun kali pertama dengan tanah. Kali pertama dicampur air dengan tanah. Ini najis besar. Apakah badannya najis? Ini diperselisihkan. Kalau badannya. Kalau air liurnya jelas najis. Cuman apakah badannya anjing itu najis? Ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa air liur badan anjing itu najis. Karena air itu kan air liurnya keluar dari badan. Yang keluar dari badannya saja najis. Apalagi apa? Badannya. Ada juga para ulama mengatakan tidak. Tidak najis badannya. Dan ini pendapat mayoritas juga. Kenapa tidak najis? Nabi hanya suruh air liurnya. Kalau dia jilat. Padahal waktu itu banyak anjing lalu lalang. Bahkan kadang lewat di masjid. Karena masjid dulu tidak ada penutup, tidak ada pintu. Jadi kadang anjing lewat. Iya kan? Anjing lewat di rumah-rumah, di tempat.
pasar, dia lewat. Tapi tidak pernah Nabi singgung bahwa dicuci apanya? Badannya. Yang disuruh apa? Kalau dia apa? Jilat. Dan ini pendapat yang benarnya tentunya insya Allah. Karena itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Berarti hanya itu yang najis. Karena juga masyakko. Kalau setiap dia lewat, cuci 7 kali. Setiap dia lewat, cuci 7 kali. Masyakko. Nah, apalagi tempatnya Wahyudi. Ya kan? Masyakko kan? Kalau di sini enak. Tidak ada anjing lalu lalang. Di tempat, anjing. Ya kan? Makanya ini keringan dalam syariat. Karena syariat itu dibangun di atas apa? Kemudahan. Kemudahan. Air liurnya saja yang najis. Ini pendapat yang kuat. Walaupun saya bilang tadi ada khilaf terkait dengan badannya. Kalau air liurnya ya karena Nabi suruh. Badannya ada perselisihan. Maksudnya apakah dicuci atau tidak? Bukan haramnya. Kalau haramnya disepakati bahwa anjing itu apa? Haram. Anjing itu adalah haram. Cuman perlu dicuci 7 kali enggak? Nah, kalau air liurnya iya. Badannya diperselisihkan. Diperselisihkan. Ini terkait dengan hukumnya. Najis atau tidak. Sekarang yang kedua. Cara mencucinya kalau dia jilat. Iya. Pertama dari 2 hadis tadi. Kalau dia jilat tanpa ada air. Maka langsung saja dicuci. Tanpa ada air di situ. Yang di dalamnya. Dia hanya jilat saja tidak ada air di tempat itu. Maka langsung kita cuci. Cara mencucinya. Kalau kita melihat hadis lafaz pertama. Dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Berarti air pertama dari 7 itu dicampur dengan tanah. Paham kan? Bahwa dipakai untuk mencuci. Kemudian sisa 6 itu hanya dengan air murni. Paham? Itu di riwayat pertama. Tapi riwayat kedua seakan-akan mengesankan hal lain. Apa itu? Yaitu terkait dengan bilangannya. Yang hadis Abdullah bin Mughaffal. Dia bilang cucilah 7 kali. Yang ke-8 dengan tanah. Berarti ini kan semuanya jadinya berapa? Kalau di sini 8 kali. Jadinya kan terus terakhirnya tanah. Itu kan model bentuknya. Maka ada para ulama berpendapat begitu. Tapi ini kan mengharuskan nanti jadi 9 kali. Karena kalau sudah 7 dengan air. Kemudian terakhir 8 dengan tanah. Mengharuskan kita cuci lagi. Karena ini tak ada tanah. Masa langsung masukkan air nah ada tanah. Paham kan? Makanya para ulama lebih condong di hadis pertama. Maksudnya 7. Pertama dengan tanah. Cuman ini pertama dengan tanah ini. Maksudnya di sini tanah itu dianggap ke-8. Iya kan? Anda paham penjelasannya? Nabi bilang 8. Maksudnya kalau dihitung air kan 7. Air 7. Kemudian ditambah tanah berapa? Ditambah tanah berapa? Jadinya 8. Walaupun air pertama dengan tanah dicampur. Paham? Jadi bilangan bahannya berapa? 8. Tapi perbuatannya berapa? 7. Karena air pertama dicampur dengan tanah. Aduh, bisa paham ini? Itu Masya Allah kompromi yang sangat bagus. Karena kita diajarkan dalam ilmu usul. Kalau ada hadis seakan-akan bertentangan. Maka hal yang wajib pertama kompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan. Baru ada yang nasih. Ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Tapi ini ada syaratnya. Harus ditahu tanggalnya. Mana yang lebih duluan diucapkan dan mana yang di belakangan. Kalau tidak bisa, kita tidak tahu tanggalnya. Maka kita beralih ke yang ketiga. Tarjih. Mana yang kita lebih kuatkan ini lafaz yang ada. Ini cara. Kalau juga tidak bisa. Tawakuf. Duduk, diam saja. Nggak usah kamu ngomong karena kamu tidak tahu. Antum paham caranya. Ini adab terkait dengan dalil. Kalau ada perselisihan selalu 4. Ini dipelajari dalam ilmu usul. Kalau ada dalil yang bertentangan atau ada perselisihan yang datang, 4 ini perhatikan. Pertama kompromikan. Kalau tidak bisa antum kompromikan, itu tadi yang dikompromikan namanya itu. Karena kompromi ini yang paling utama. Karena kita beramal dengan 2 dalil. Beda itu beramal dengan 1 dalil sama 2 dalil. Sekarang kalau kita kompromikan, kita anggap tanah yang ke-8. Dalam hal jumlah bahan, kita amalkan 2 dalil.
Iya kan? Kita amalkan 2 dalil. Ini yang harus pertama dilakukan. Kompromikan. Tapi tidak bisa sama sekali kompromikan. Lihat tanggal keluarnya. Ya kan? Mana yang lebih duluan, mana yang belakangan. Yang belakang menghapus yang dulu. Kalau ditahu tanggalnya. Kalau tidak ditahu maka ketiga, tarjih. Kuatkan. Mana yang lebih kuat. Mana yang lebih apa? Kuat. Jelas ini kan? Ini namanya pembahasan. Kalau tidak ditahu, diam saja. Alhamdulillah. Itu lebih aman daripada berkelahi di Facebook. Karena banyak orang, banyak syekh di Facebook. Iya. Tidak tahu ilmunya. Tapi sudah berkelahi. Suka berkelahi. Makanya diam. Kalau tidak ditahu itu lebih aman. Nah, ini kita kompromikan. Kalau di sini tadi kita apa? Kompromikan. Jadi tetap kita bilang 8. Tapi yang pertama, yang 8 ini kita gabung. Tanah sama air yang dibasahi. Kita letakkan di pertama. Kita letakkan di mana? Di pertama. Kenapa letakkan pertama bukan yang di terakhir? Karena kalau terakhir mengharuskan lagi ada air. Kalau pertama sudah bersih dengan 6 berikutnya. Dengan 6 berikutnya. Ini cara kalau tidak ada airnya di situ. Kalau ada airnya dia jilat, dia minum, maka ada hal lain lagi. Datang dalam riwayat, tumpahkan airnya. Tumpahkan airnya baru dicuci. Anda paham ini? Tumpahkan dulu airnya baru dicuci dengan ketentuan tadi itu. Itu kalau ada airnya di ember atau di baskom. Anda paham ini? Ini alhamdulillah terkait dengan hadis ini. Selesai. Kemudian juga para ulama menyinggung dalam masalah ini. Bagaimana kalau babi? Nah, kan ini anjing. Ini hukum apa? Anjing. Bagaimana kalau babi? Iya, itu pembahasan. Iya. Apakah juga kalau dia menjilat, dicuci 7 kali? Itu pertanyaannya. Nah, para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Ya, mayoritas dalam hal ini iya sama. Karena babi lebih parah daripada anjing. Paham kan? Karena babi itu najis zatnya, najis badannya. Kalau anjing yang najis air liurnya, badannya tidak, kan begitu. Babi lebih, maka anjing saya dicuci. Apalagi ada yang berpendapat seperti itu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Karena babi juga ada di masa Nabi. Tapi Nabi tidak suruh. Iya kan? Babi ada di masa Nabi. Bukan hanya di Indonesia ada babi. Iya kan? Bukan hanya di tempatnya Wahyudi. Iya kan? Di tempat saya juga ada Wahyudi. Kan begitu? Anda paham gak ini? Tapi Nabi tidak menyinggungnya. Berarti tidak. Dia diperlakukan seperti najis yang lain. Kalau dia ada ya dicuci sampai hilang. Kalau masih ada bekasnya, tidak berbahaya bekasnya. Berlaku seperti najis lain. Karena ini Nabi hanya menyebutkan apa? Anjing. Tidak ada babi disuruh cuci seperti itu. Paham kan? Maka kita sesuai dengan dalil. Dan itu pendapat yang kuat insya Allah. Pendapat yang kuat. Walaupun secara akal, babi lebih daripada apa? Anjing. Itu kan secara akal. Tapi syariat tidak katakan. Maka kita juga tidak bisa katakan. Iya kan? Tidak bisa kita katakan. Jelas antum paham ini? Walaupun ada perselisihan. Walaupun ada perselisihan. Tapi yang amannya, ya tidak ada dalil ya kita tidak katakan. Tidak ada dalil ya maka kita tidak katakan. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala di hadis yang ke-7. Dan ini yang terakhir kita ambil hari ini. Karena memang hadis ke-7 ini panjang. Menjelaskan wudhu dari awal sampai akhir. Yang keberapa? Kalau saya ke-7. Karena yang tadi itu kan dalam riwayat. Dalam riwayat itu tidak dikasih nomor oleh penulis. Ya kan di sini kan kitab Bukhari Muslim. Itu yang ada nomornya. Kalau dalam riwayat Muslim saja belum tidak kasih nomor. Atau dalam Muslim Bukhari saja belum tidak kasih nomor. Karena kan yang belum kasih nomor adalah yang riwayat Bukhari Muslimnya saja. Jadi tadi itu
Wali muslimin tidak ada nomornya. Kemudian walahu itu juga lahu li muslim. Tidak ada nomornya. Yang Bukhari Muslim saja yang belum kasih nomor. Anda paham gini kan? Karena yang dari beliau dari yang ketujuh. Anu Humran maula Utsman bin Affan. Dari Humran maula Utsman bin Affan. Annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in. Fa'afraga ala yadayhi min ina'i. Faghasalahuma thalatha marrat. Thumma adqala yaminahu fil wadu. Perhatikan bacanya fil wadu. Bukan wudu. Fil wadu. Thumma tamatmada wastan syakwastan taro. Thumma ghasala wajahu thalatan. Wadaihi ilal mirfaqaini thalatan. Thumma masaha bi ra'sihi. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalatan. Thumma qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Wa qala man tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Thumma shalla rak'ataini wala la yuhadditsu fihi ma nafsah. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata beliau rahmatullah dari Humran, maulanya, mantan budaknya Utsman ibn Affan. Bahasanya dia pernah melihat Utsman da'a biwadu'in, meminta wadu. Kalau dibaca wadu, meminta air wudu. Kalau di fathah wawunya itu artinya air wudu. Kalau di dhamma perbuatan wudu. Kalau dibilang wudu maksudnya dia berwudu. Kalau wadu, air wudu. Untuk paham maknanya, beda harokatnya, beda artinya. Sama dengan sahur dan suhur. Sama. Kalau sahur, maksudnya makan sahur. Kalau sahur, makanannya. Kalau suhur, perbuatannya. Sama dengan ini. Kalau wadu, air wudu. Kalau wudu, perbuatan wudu. Paham artinya itu? Jadi da'a biwadu'i. Dia meminta air wudu. Begitu terjemahannya. Fa'afrogo ala yadaihi min ina'i. Maka dia menuangkan di atas kedua tangannya dari tempat air. Fagosalahuma salasa marot. Maka dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Sepakat para ulama, hukum mencuci kedua telapak tangan sunnah. Paham kan? Kita selesaikan langsung di situ. Hukum mencuci kedua telapak tangan adalah apa? Sunnah. Bunda wajib. Artinya kalau ada langsung orang datang di kerang tidak cuci kedua telapak tangan, dia langsung ambil air kumur-kumur, masukkan air ke hidung, tidak berdosa. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Summa adkhala yaminahu fil wadu. Fil wadu. Dibaca wa. Kemudian beliau masukkan tangan kanannya di wadu. Apa artinya wadu? Di air wudu. Di air wudu. Summa tamat madu wastansyaqa wastansara. Kemudian beliau berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Kalau ini berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, diperselisihkan hukumnya. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian para ulama mengatakan wajib. Dan yang kuatnya berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, hukumnya adalah wajib. Karena ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Ada perintah dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal itu. Adalah datang dalam lafaz falyastansyaqa. Hendaklah dia beristinsyaqa, memasukkan air ke hidung. Kemudian datang dalam lafaz terkait dengan mengeluarkannya, liyantazir, hendaklah dia mengeluarkan dengan lafaz perintah. Demikian pula berkumur-kumur. Dalam hadis Laqit ibn Sabira, Nabi SAW katakan, ya famadmid, maka hendaklah dia berkumur-kumur. Semua dengan lafaz perintah. Dan asal dalam perintah adalah apa? Wajib. Jadi ini langsung singkat ya. Berkumur-kumur, nanti antum akan dapatkan perselisihannya di kitab yang lebih tinggi lagi. Jadi sini berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah apa? Wajib. Tsumma ghassala wajahahu thalathan. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Mencuci wajah hukumnya adalah rukun wudu. Kalau ada orang berwudu tanpa cuci wajah batal. Itu disepakati oleh para ulama. Mencuci wajah
ya itu adalah rukun wudhu. 3 kali sunnah. 3 kalinya kalimat 3 kali sunnah. Karena Nabi SAW pernah berwudhu sekali-sekali. Pernah berwudhu 2 kali 2 kali. Pernah berwudhu 3 kali 3 kali. Cuman mencuci wajahnya itu adalah baru rukun. Wa yadahi ilal mirfaqaini thalatha. Kemudian setelah wajah belum mencuci tangannya sampai ke siku 3 kali. Mencuci tangan sampai ke siku itu rukun wudhu. Tidak sah wudhu tanpa mencuci tangan sampai ke siku. Jadi beda itu telapak tangan hukumnya dengan tangan sampai ke siku. Kalau telapak tangan tadi hukumnya apa? Sunnah, itu disepakati. Kalau tangan sampai ke siku setelah wajah, itu hukumnya apa? Rukun wudhu. Tidak ada wudhu tanpa mencuci kedua tangan sampai ke siku. Dilakukan 3 kali. Boleh sekali-sekali, boleh 2 kali 2 kali. Boleh. Iya. Summa masaha birosi, kemudian mengusap kepalanya. Nanti akan ada tuntunannya bagaimana cara mengusap kepala di hadis berikutnya. Hadis Abdullah ibn Zaid. Insya Allah kita akhirkan di pertemuan berikutnya terkait dengan cara mengusap kepala. Paham kan? Di hadis ini cuma dibilang dulu. Dan Nabi mengusap kepala, Utsman mengusap kepalanya. Hukum mengusap kepala, hukumnya adalah rukun wudhu. Mengusap kepala hukumnya adalah rukun wudhu. Itu disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Artinya kalau ada orang berwudhu tanpa usap kepala, tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhunya. Dan apa yang diusap serta bagaimana cara mengusap kita akhirkan di waktunya. Karena ada hadis yang akan belum sampaikan. Ada hadis yang akan belum sampaikan. Insya Allah di pertemuan akan datang. Ya, yang penting ini sekarang ini hukum-hukum umumnya dulu. Ada rincian nanti bacaan cara mengusapnya akan ada. Tsumma ghassala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian belum mencuci kedua kakinya 3 kali. Mencuci kaki. Iya, itu juga disepakati oleh para ulama merupakan rukun wudhu. Tidak ada silang pendapat. Artinya kalau ada orang berwudhu, dia cuman cuci muka, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, setelah itu dia pergi sholat. Karena orang mau meruku. Kalau saya cuci kaki gue ini tidak dapat. Jadi habis usap kepala langsung lari. Iya. Apa hukum wudhunya? Batal. Karena mencuci kaki bagi orang yang punya kaki. Paham kan? Atau lagi tidak pakai kaos kaki. Hukum mencuci kaki itu rukun wudhu. Kalau lagi pakai kaos kaki, tidak wajib dicuci karena boleh diusap di atasnya. Karena akan datang nanti pembahasan hukum mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Ya. Nah, kalau tidak punya kaki, terpotong kakinya misalnya kena bom ikan, Mbak Yudi. Gimana caranya? Apa hukumnya? Terpotong kakinya. Lihat terpotongnya sampai mana. Kalau terpotongnya masih ada mata kakinya di bawah, wajib dia cuci mata kakinya. Nah, kalau terpotong sampai ke lutut, tidak wajib lagi cuci kaki. Gugur. Sama dengan orang yang terpotong tangannya. Begitu juga pembahasan para ulama. Dilihat tangannya terpotong di mana. Kalau terpotong ini hanya sampai di sini, wajib dia cuci sampai ke siku. Kalau terpotongnya sampai di sini tapi masih ada tulang sikunya, wajib dia cuci tulang sikunya. Kalau dia terpotong di keteknya, tidak wajib lagi. Karena sudah tidak ada lagi tangan. Mudah apa? Masa disuruh pasang tangan palsumu baru cuci? Tidak bisa. Iya, karena ini adalah sudah tidak punya lagi apa? Tangan. Begitu semua pembahasannya. Ya, jadi ini rukun bagi orang yang ada. Paham kan? Tangannya yang ada apa? Kakinya. Setelah itu selesai wudhu. Nanti insya Allah akan diulang lagi di hadis berikutnya. Sumakal kemudian berkata Utsman bin Affan, saya melihat Nabi SAW berwudhu seperti wudhuku ini. Artinya apa yang beliau lakukan ini? Inilah wudhu Nabi SAW. Beliau contohkan. Masya Allah beliau ajarkan lewat perbuatan. Dari sini kita bisa pahami bahwa pengajaran itu ada 2. Ada bentuknya berupa ucapan. Ada juga bentuknya berupa apa? Perbuatan. Semuanya itu dimasukkan dalam mengajarkan ilmu. Ya. Kemudian wakol dan Nabi bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, tidak terbisikkan pada kedua rakaat itu dirinya. Maksudnya tidak sibuk dengan memikirkan yang lain. Paham kan? Dia khusyuk dalam sholatnya maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Ini keutamaan sholat sunnah 2 rakaat setelah apa? Berwudu. Ini alhamdulillah wudu secara singkat.
dari awal sampai akhir. Akan kita ulangi lagi nanti di hadis ke-8. Hadis Abdullah bin Zaid. Insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang hadis itu. Insya Allah. Ada pertanyaan? Enggak, dosa kecil saja. Karena amalan itu akan menghapus dosa kecil. Hah? Iya, enggak menghapus dosa besar. Karena dosa besar wajib perlu bertobat. Kenapa kita katakan dosa kecil saja? Karena ada lafaz dalam hadits Abu Hurairah. Nabi SAW katakan al-Ramadan ila Ramadan. Wal Jum'ah ila Jum'ah. Was salawatul khams. Nah, belum sebutkan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jumat ke Jumat. Dan sholat 5 waktu antara satu dengan yang lainnya. Mukaffiratun ma bainahun. Itu akan menggugurkan apa yang diantaranya. Kata Nabi, majtanabal kabair. Selama dia jauhi dosa besar. Artinya diampuni dosa kecil. Karena dosa besar memang harus apa? Bertobat. Harus seorang bertobat. Kita pahami? Itu yang dimaksud. Berarti bisa ada sebagian orang mengatakan kalau berwudu itu dengan cara mencelup langsung itu tidak boleh. Kalau berwudu tidak boleh. Iya, karena Nabi enggak awalnya. Ya awalnya. Maksudnya kalau dia ini dilihat keinginannya. Kalau mencelup langsung dari awal maksudnya. Maka tidak. Karena Utsman dia tuangkan dulu, cuci telapak tangannya, setelah itu baru belut masukkan tangannya ke air wudhu. Jadi maksudnya kalau dia inginkan adalah yang pertama, disunahkan kita tidak langsung dicelup langsung. Kalau kita wudhu di bejana, kalau di kerang, silakan kan airnya mengalir. Hah? Tidak ada persyarat. Itu kalau najis. Nah, nggak salah kalau dia ingin semuanya tidak boleh diambil langsung, salah. Ini di awal saja. Karena dikhawatirkan kalau kita bangun tidur, ya, atau saat kegiatan tadi kita sembarang garu, ya kan? Saat tadi kegiatan sembarang kita garu, nah, ada yang garu hidungnya, ada juga garu, kan begitu? Nah, karena itu kita tuangkan dulu, setelah itu baru kita celup. Dia sama. Kan ilahnya yang dilihat Pak, bukan wadahnya. Sebabnya kenapa disuruh cuci 7 kali? Karena dia menjilat. Jadi kapan ada ini sebab, maka ada hukum. Jadi bukan kita lihat apa yang dia jilat. Bukan. Tapi dia lihat kenapa wajib dicuci. Karena dia menjilat. Karena kalau dia menjilat kepala tak wajib kita cuci 7 kali. Pertama dengan tanah. Iya kan kita tidak lihat apa yang dia jilat. Nah, yang dilihat adalah dia menjilat atau tidak. Kapan dia menjilat? Maka ada jilatan, ada hukum. Begitu, Pak. Karena kaidah dalam syariat adalah al-illah. Nah, taduru ma'a al-hukum yaduru ma'illatihi haitsu darat. Hukum itu, Pak, ada bersamaan dengan adanya ilahnya. Ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Ada jilatan, ada cuci. Tidak ada jilatan, tidak ada cuci. Begitu. Sama. Dalam wudhu dia kelupaan. Yang dia lupa apa? Oh, berarti dia tidak tertib. Kan seharusnya kan wajah baru tangan,
baru kepala, baru kaki. Ternyata wajahnya belum. Wajib ulang dari awal. Karena wajib tartib sebagaimana yang Allah mulai. Allah mulai dengan wajah. Kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Harus begitu urutannya. Dia ulang dari awal. Ada masalah? Tidak ada ya. Iya. Saya tidak tahu bagaimana sekarang menjadi bahan pertanyaan. Ini terkait dengan apa namanya? Seorang wanita yang hamil di luar nikah, kemudian jadi menjaga kehormatan kedua belah pihak keluarga. Katanya dia nikahi dulu, setelah itu setelah anaknya lahir baru dia nikahi kembali. Katanya bagaimana seperti itu? Apa betul itu ceramah? Salah. Kita tidak boleh menjaga kehormatan manusia, tapi kita melanggar hak Allah. Tidak. La ta'atil makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk gara-gara dalam rangka maksiat kepada Allah. Tidak boleh. Nasab sangat salah. Tidak boleh. Dia tunggu melahirkan baru dia menikah. Karena bahaya itu, Pak. Bahayanya nanti itu. Kalau dia sudah menikah walaupun untuk menjaga kehormatannya, mana ada Pak orang yang sudah menikah tidak tinggal bersama? Duh, pasti mendejima Pak. Dengan akad itu. Iya kan Pak? Kalau kita buka pintu ini, kan dia berzina terus. Karena itu akad hanya bohongan. Betul nggak? Itu kan akad ini sekarang. Kan kita mau akali. Supaya tidak malu. Dah, kan begitu? Setelah itu, gara-gara dia mau tahan malu, kan hidup bersama. Seranjang. Bisa nggak kucing tidak makan ikan? Nah, sebelum menikah saja dia ampaki. Nah, makanya tidak bisa dibuka itu. Kita rekam kah? Oh, iya, tidak apa-apa lah. Iya, itu maksudnya tak? Satu lagi. Oh, dua. Sana. Mengenai keringanan. Nah, tayamum itu kan beda dengan wudhu. Tayamum itu Nabi katakan kepada Ammar ibn Yasir, yakfika antab al-hakada. Cukup kamu lakukan seperti ini. Padahal dia junub ini. Ammar bin Yasir waktu itu kasusnya dia junub. Jadi Nabi bilang cukup kamu lakukan seperti ini. Nabi contohkan, dia tepukan tangannya ke tanah. Kemudian Nabi mencuci wajah dan kedua telapak tangan. Itu sunnah, itu cara. Nah, karena tayamum tidak sama dengan wudhu. Beda ayatnya. Beda ayat. Nah. Bisa kan tergantung perselisihan di makna ayat. So'id toyiban. So'id itu maksudnya apa? Apakah yang tanah yang ada debunya atau permukaan? Begitu. Nanti akan datang di pembahasan tayamum. Terakhir, silakan. Kalau belum kering. Nah, kita tadi kan mencuci, anggaplah kita cuci wajah, cuci tangan, pas usap kepala dipanggil. Nah, setelah itu kita pergi ke sana, kembali lagi. Nah, kalau sudah kering, ulang lagi. Enggak ada. Yang enggak boleh itu kita buang air kecil saat berwudu. Ya. Kalau bercerita, buang ingus, buang ludah, enggak apa-apa. Iya. Udah? Iya. Alhamdulillah.
Kita cukupkan lagi dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Di pembahasan kita yang pertama. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.